woman to woman. दिल में जो रह के चुभती है. Halo Dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Mere Husband Ki Biwi film tahun 2025. Film ini dibintangi oleh Arjun Kapoor sebagai Angkur Chadda, Bhumi Patnaikar sebagai Prablin Kaur, Rakul Preet Singh sebagai Antara Khanna, serta beberapa artis lainnya. Film Mere Husband Ki Biwi yang berarti istri suamiku adalah film komedi romantis berbahasa Hindi. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Film ini dibuka oleh Angkur Chadda, seorang lelaki muda yang berbisnis properti bersama dengan ayahnya yang bernama Kamal Khan. Angkur masih dihantui mimpi buruk selama 5 tahun setelah perceraiannya dengan istrinya sekaligus mantan kekasihnya di kampus, yaitu Prablin Kaur Dillon. Seringkali Angkur mendapat mimpi buruk tentang perceraiannya dengan Prablin. Rupanya, Prablin sangat posesif dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Angkur. Sementara itu Susma adalah pembantunya Angkur, dan Susma sangat sering menggoda Angkur yang sudah menjadi duda. Meskipun Susma sendiri sudah menikah. Ada juga Rehan Qureshi yang merupakan sahabat dekatnya Angkur. Rehan mencoba menjodohkan Angkur dengan perempuan. Bahkan Rehan sampai mengajak Angkur ke ajang pencarian jodoh. Tidak memiliki pilihan lain, Angkur pun ikut dengan Rehan. Angkur berharap dia bisa bersenang-senang di sana. Yang mengejutkan, di tempat itu Angkur melihat ayahnya yang sedang bersenang-senang dengan beberapa wanita. Seorang wanita bernama Natalia tertarik kepada Angkur. Mereka pun pergi ke ruang pribadi untuk menghabiskan waktu bersama. Ketika Natalia semakin dekat pada Angkur, wajah Prablin muncul membuat Angkur ketakutan dan tanpa sadar Angkur mendorong Natalia. Akibat mimpi buruk atau traumanya itulah, Angkur tidak mampu menjalin hubungan dengan wanita manapun. Angkur pun pergi ke Rishikesh untuk menyelesaikan kesepakatan properti dengan seorang klien. Saat akan menyelesaikan penjualan properti, Angkur hampir saja ditabrak oleh seseorang yang sedang melakukan para layang dan mendarat secara mendadak. Seseorang itu adalah seorang wanita. Ketika wanita itu balik badan, Dos, Angkur terkejut nih, Dos, dan mengenali wanita itu sebagai Antara Khanna. Ternyata Antara Khanna ini merupakan teman satu kampusnya Angkur di masa lalu. Jadi di masa lalu saat masih di kampus, Angkur mengagumi Antara, namun saat itu Antara sudah memiliki kekasih. Jadi Angkur tidak berani mendekati Antara. Antara mengenali Angkur dan menyapanya. Anurag. Antara tinggal di antara London dan Delhi. Antara adalah tipe atletis. Antara ini adalah seorang instruktur para layang di Rishikesh. Angkur yang merasa senang menelpon Rehan dan memberitahu Rehan tentang pertemuannya dengan Antara. Atas saran Rehan, Angkur disuruh mendekati Antara dengan mengikuti kelas para layang yang diajarkan oleh Antara. Jadi keesokan harinya, seperti yang disarankan oleh Rehan, Angkur pun mengikuti pelatihan para layang yang diajarkan oleh Antara. Angkur senang bukan main bisa dekat dengan Antara. Bahkan Angkur tidak henti-hentinya tersenyum saat dia akan terbang bersama dengan Antara. Tanpa membuang waktu, hubungan Antara dan Angkur langsung akrab. Dan sejak saat itu mereka lebih sering bertemu, bahkan Antara menceritakan tentang kehidupannya kepada Angkur. Jadi ayah Antara, yaitu Verindra, dan ibunya telah bercerai. Antara memiliki seorang kakak lelaki bernama Ricky yang tinggal di London. Saat Antara dan Angkur semakin akrab dan kelihatannya mereka berdua bahagia menghabiskan waktu bersama. Tidak jarang pula Antara menemui Angkur di kantornya Angkur. Ayah Angkur yang melihat itu merasa bahagia untuk Angkur.
मेरे और Angkur juga membawa Antara bertemu dengan Rehan dan mereka pun menghabiskan waktu bersama. Bahkan Angkur dan Rehan membawa Antara ke sebuah pesta bersama dengan mereka sampai-sampai Angkur mabuk dan tidur di sofanya Antara. Di malam hari Antara kaget mendengar suara yang menakutkan. Antara menemukan Angkur sedang mendengus dalam tidurnya karena mimpi buruk. Keesokan harinya Antara berbicara dengan Angkur tentang kejadian saat Angkur tidur. Antara juga memang mengenal Prablin karena memang dulu di kampus Antara dan Prablin bermusuhan. Angkur bercerita kepada Antara tentang pernikahannya yang gagal dengan Prablin yang ia temui di kampus. Sejak awal Prablin agak manipulatif terhadap Angkur untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Prablin adalah junior Angkur di kampus dan dialah yang memulai rayuan terhadap Angkur. प्रवीण को हट लो अमृतसर से। Seiring berjalannya waktu, Angkur mulai jatuh cinta pada Prablin. Mereka pun berpacaran selama 4 tahun dan tidak ada yang dilakukan Prablin selama waktu itu yang dapat dianggap normal. Pernah suatu hari Angkur menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Prablin yang tidak suka Angkur berkumpul dengan teman-temannya justru mendatangi Angkur dan merusak barang yang ada di tempat itu. Tidak hanya itu, Dos. Prablin juga pernah mempermalukan Angkur di depan umum. Dengan tenang dan penuh pengertian Antara mendengarkan cerita Angkur dengan seksama. Bahkan Antara menenangkan Angkur ketika kejadian masa lalu Angkur menghantui ingatannya. Kembali pada Prablin. Prablin tinggal di Amritsar bersama keluarganya. Ada ayahnya yang bernama Jogi, ibunya yang bernama Alka, dan saudara laki-lakinya yang bernama Kuki. Suatu malam Angkur bertindak impulsif dan berkendara jauh ke Amritsar bersama dengan Rehan untuk melamar Prablin. Sampai di rumahnya Prablin, Angkur datang dengan gaya sahrukan sambil menyanyikan lagu जिंदा रहती है उनकी। Prablin dan orang tuanya terkejut dengan kedatangan Angkur. Angkur pun memperkenalkan dirinya dan mengutarakan niatnya untuk melamar Prablin. Prablin menolak mengakui Angkur sebagai pacarnya di depan orang tuanya. Angkur dan Rehan terkejut, Dos, karena Prablin mengaku tidak kenal dirinya. Angkur pun dikejar oleh penduduk desa dan dimasukkan ke penjara. Di penjara, Prablin datang untuk membebaskan Angkur dan pada akhirnya kedua keluarga dengan sukacita menikahkan Prablin dan Angkur. Pada awalnya kehidupan pernikahan mereka baik-baik saja. Angkur tipe suami yang romantis. Ia sering mengirim karangan bunga untuk Prablin. Namun lambat laun komitmen Prablin terhadap karirnya sebagai jurnalis dan sikap Angkur yang flamboyan tidaklah cocok. Prablin tidak menyukai keluarga Angkur karena ia menganggap ibu Angkur terlalu ikut campur. Prablin terlalu lelah untuk berpura-pura menjadi menantu yang baik dan penurut. सर दर्द हो रहा था यार, चड्ढा had a really tough. Karena itu mereka memutuskan untuk pindah ke rumah mereka sendiri. Tetapi jadwal Angkur dan Prablin tidak cocok sehingga sering terjadi pertengkaran di antara mereka. Angkur membiarkan rumah berantakan karena dia sering membawa teman-temannya ke rumah untuk menonton pertandingan kriket. Sementara Prablin tidak menghargai pekerjaannya Angkur sebagai makelar properti. Setiap kali Prablin ingin memperbaiki hubungannya dengan Angkur, Angkur selalu tidak punya waktu dan lebih mementingkan menghabiskan waktu dengan Rehan atau dengan ayahnya. Suatu hari Prablin mengumumkan bahwa dia sedang hamil dan untuk sesaat semuanya baik-baik saja. Angkur mengatakan bahwa pekerjaan jurnalistik Prablin terlalu menegangkan dan Angkur ingin Prablin mengurangi beban kerja demi anak mereka. Suatu hari saat meliput rapat umum pemilihan, Prablin jatuh setelah tersandung. Bayi yang ada di kandungan Prablin selamat. Namun Angkur terlalu khawatir dengan Prablin dan bayinya, jadi Angkur membuat Prablin berhenti dari pekerjaannya dengan membuat keributan di kantornya Prablin. Akibatnya Prablin kehilangan semua yang telah ia perjuangkan dalam karir profesionalnya. Prablin sangat terpukul.
Ia meninggalkan rumah dan tidak menjawab telepon Angkur sampai akhirnya Prablin memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Angkur terlalu kecewa pada Prablin dan memutuskan untuk menceraikan Prablin. दिल में जो रह के चुभती Setelah resmi bercerai, Angkur berkata pada Prablin, "Kamu menyaksikan cintaku selama 7 tahun. Jangan pernah menunjukkan wajahmu, bahkan untuk 7 detik di sisa hidupku," ucap Angkur. Setelah mengatakan itu, Angkur pun pergi meninggalkan Prablin. सके या ना सके Kembali ke masa sekarang, Antara menenangkan Angkur yang sedang bersedih. Setelah mengetahui ceritanya Angkur, Antara mulai menjauhkan diri dari Angkur karena Antara merasa Angkur terlalu hancur untuk mencintai lagi. Angkur pun menceritakan pada Rehan bahwa Antara mulai menghindarinya. Rehan memberi saran supaya Angkur langsung datang ke rumahnya Antara. Angkur pun mendatangi rumah Antara dan bertemu dengan kakaknya Antara yaitu Ricky. अंकुर चड्डा अंतरा का Ricky berkata bahwa Antara telah menceritakan tentang Angkur kepadanya. Bertemulah Angkur dan Antara. Antara mengatakan bahwa ia selalu menjadi pusat perhatian di kampus dan sekarang ia tidak ingin menjadi nomor 2 setelah kenangan Prablin di hidupnya Angkur. Antara lebih lanjut berkata, sebaiknya mereka mengakhiri hubungan yang ada di antara mereka. हमारे रिश्ते की इतनी उम्र थी। Bersama dengan kakaknya, Antara sedang berada di mall. Ricky, kakak Antara, melihat kesedihan di wajahnya Antara. Sementara itu Angkur kembali meminta nasihat dari Rehan. Rehan menyarankan sesuatu pada Angkur supaya Angkur dapat memenangkan hatinya Antara. Rehan pun pura-pura menelpon Antara hanya untuk mengetahui di mana keberadaan Antara saat ini. Demi membuktikan cintanya pada Antara, Angkur pun melakukan aksi nekat dos. Ia melakukan terjun payung di tengah keramaian sambil meneriakan perasaannya untuk Antara. महसूस करता हूँ Sangat terlihat bahwa Angkur sebenarnya takut ketinggian. Namun, untuk membuktikan cintanya pada Antara, Angkur bersikap sok berani. Setelah mendarat, Angkur menunjukkan kepada Antara bahwa ia mencintainya apa adanya. Dan ia masih memiliki banyak hal untuk diberikan kepadanya tanpa mengulangi kehidupan yang ia jalani bersama dengan Prablin. Di saat itu pula Angkur melamar Antara. Antara pun kembali menerima Angkur dan mereka pun menjalin hubungan. Ricky yang saat itu akan kembali ke London menitipkan Antara pada Angkur dan meminta Angkur untuk menjaganya. Angkur berjanji pada kakak Antara bahwa dia akan menjaga Antara. Semuanya berjalan dengan baik. Kehidupan Angkur dan Antara sangatlah bahagia. Suatu hari, Angkur mendapat kabar bahwa Prablin mengalami kecelakaan. Ia bergegas ke rumah sakit dan mendapati bahwa Prablin telah kehilangan ingatan selama 5 tahun terakhir dan Prablin tidak mengingat gejolak yang terjadi dalam hubungan pernikahannya dengan Angkur. Angkur sangat terkejut karena Prablin sama sekali tidak mengingat tentang perceraian mereka. Karena ingatan terakhirnya Prablin adalah hari ketika Angkur datang ke Amritsar untuk melamarnya. Dokter yang menangani Prablin menyarankan supaya Prablin tidak terguncang secara mental dan emosional. Dokter juga menyarankan agar Prablin tidak bersedih untuk sementara waktu. Angkur benar-benar sangat bingung dan menceritakan tentang Prablin pada Antara. Antara benar-benar sangat kesal dan berpikir Prablin hanya berbohong. Namun Antara mengizinkan Angkur untuk membantu Prablin jika itu membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Di scene lain, Prablin diberitahu tentang kegagalan pernikahannya dengan Angkur. Tetapi ia masih mencintai Angkur dan Prablin masih tidak percaya jika dia sudah bercerai dari Angkur. Angkur yang merasa kesal pada Prablin meminta supaya Prablin berhenti mengganggunya. Saat itu Angkur bersama dengan Rehan dan tanpa sadar, Rehan membocorkan tentang hubungan Angkur dengan Antara. Seketika Prablin mengingat Antara yang merupakan saingannya di bangku perkuliahan. क्यों पंजाब केसरी? अब तो लाइन
ट्राई कर ले। Kilas balik menunjukkan Prablin dan Antara sebagai musuh bebuyutan di kampus yang saling tidak menyukai. Antara kuliah dengan beasiswa olahraga dan merupakan kapten tim sepak bola. Prablin tidak suka Antara mencuri perhatian darinya. Itulah alasan dibalik kebencian Prablin pada Antara. Ketika Prablin mengetahui bahwa Angkur sebenarnya telah melamar Antara, saat itulah Prablin memutuskan untuk merebut kembali hatinya Angkur. Esok harinya dengan bersikap baik, Prablin menemui Antara. Prablin basa-basi pada Antara dan berkata bahwa dia ingin berteman dengan Antara dan Angkur. Antara pun menerima permintaan pertemanan Prablin, padahal sebenarnya ada maksud tersembunyi yang dimiliki oleh Prablin, yaitu untuk merebut hatinya Angkur kembali. रखेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। Dalam misi merebut hatinya Angkur, Prablin mendatangi rumah orang tua Angkur dengan memakai pakaian tradisional. Bahkan Prablin bersikap manis di depan orang tuanya Angkur. वेरी गुड। Orang tua Angkur sangat-sangat terkejut dengan perubahan Prablin karena biasanya Prablin bersikap tidak seperti itu. Karena sudah berteman dengan Antara dan Angkur, Prablin mengikuti mereka berdua nongkrong atau sekedar jalan-jalan di mall. Dan tanpa sengaja Antara mengetahui niat jahat Prablin untuk merebut hatinya Angkur. Antara bersabar dengan Prablin saat tingkahnya Prablin sangat ketara bahwa dia berusaha untuk kembali ke kehidupannya Angkur. Antara dapat melihat bahwa Prablin bertekad untuk merayu Angkur sekali lagi. Mengetahui niat buruk Prablin, Antara mengundang Prablin untuk datang ke acara ulang tahun pernikahan orang tuanya Angkur. Dalam pesta itu Antara memberikan kejutan pada Angkur dan di depan semua orang, Antara mengungkapkan bahwa dia dan Angkur resmi bertunangan. Prablin yang ada di sana tentu saja merasa marah dan cemburu, tapi Prablin tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya diam. Antara juga memanggil Ricky ke India dan pada kesempatan ulang tahun pernikahan orang tua Angkur, Ricky mengumumkan pernikahan Antara dan Angkur akan dilakukan di Skotlandia. Antara kemudian secara terbuka mengundang Prablin dan keluarganya Prablin ke pernikahannya dengan Angkur. Setelah acara selesai, Antara menemui Prablin yang sedang duduk santai di kursi. Antara mengungkapkan bahwa dia telah mengetahui niat buruknya Prablin untuk merebut Angkur. Prablin bertanya, sejak kapan Antara tahu? Antara menjawab bahwa dia tidak sengaja mendengar percakapan Prablin dengan temannya tentang niat buruknya merebut Angkur saat mereka sedang di mall. नाम की प्रबलीन टिल्लो नहीं मैं। Antara dan Prablin, keduanya memutuskan untuk memperebutkan Angkur, tetapi tanpa sepengetahuan Angkur. Dalam percakapan itu Antara mengejek bagaimana jika Prablin tidak bisa mendapatkan Angkur. Prablin menjawab, aku akan menari di pernikahanmu sebagai tamu. Kalau aku tidak melakukan itu maka aku bukan Prablin Dillon, ucap Prablin. Persiapan pernikahan pun dilakukan. Bersama dengan keluarganya, Prablin berangkat ke Skotlandia. Sebenarnya ibu Prablin akan memberitahu Prablin alasan perceraian Prablin dengan Angkur. Namun, ayahnya Prablin melarang karena ia takut Prablin akan syok. Sementara itu Rajveer, seorang rekan kerja dari kantor Prablin, menghubungi Rehan karena Prablin tidak mengangkat teleponnya. Rajveer sedang bertugas di Ukraina selama 1 bulan dan saat ini Rajveer baru saja kembali. Rajveer juga menelpon Prablin, tetapi karena Prablin tidak mengingat Rajveer, maka Prablin tidak pernah mengangkat telepon dari Rajveer. Ternyata Rajveer adalah pacarnya Prablin. Angkur tidak percaya bahwa Rajveer adalah pacarnya Prablin. Tetapi Antara sangat gembira dengan prospek tersebut dan mengundang Rajveer ke Skotlandia untuk acara pernikahannya dengan Angkur. Di Skotlandia, Prablin terus-menerus mencari alasan untuk menarik perhatiannya Angkur. Tidak hanya itu dos, Prablin juga membuat semua orang kebingungan karena Prablin tiba-tiba saja menghilang di malam hari. Semua orang pun kebingungan mencari Prablin. Antara dan Angkur menemukan Prablin di tepi danau. Prablin ternyata berpura-pura ingin bundir
untuk mendapatkan waktu berduaan dengan Angkur. Antara sangat tahu jika Prablin hanya berpura-pura karena Prablin menunjukkan sikap aslinya kepada Antara. Angkur yang merasa kasihan pada Prablin memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan Prablin malam itu. Mereka banyak bicara, mengingat kenangan masa lalu. Saking asiknya bicara, Angkur dan Prablin hampir kebablasan. Namun Angkur langsung mengingat Antara. Angkur pun menceritakan tentang kebingungannya kepada Rehan. Dan kali ini Rehan tidak bisa memberikan saran yang tepat untuk Angkur. Saat acara seru-seruan, Antara dan Prablin terus-menerus mencoba mengalahkan satu sama lain. Antara berhasil membuat Angkur tunduk di bawah kakinya, membuat Prablin merasa kesal. Untuk membuat rencananya berhasil, Prablin juga memanipulasi orang tua Antara untuk membuat klausal pranikah agar putri mereka mendapatkan bagian yang adil jika terjadi perceraian. Karena Prablin tidak mendapatkan apapun ketika Angkur menceraikannya, orang tuanya Antara termakan bujuk rayunya Prablin dan menasehati Antara untuk membuat perjanjian pranikah dengan Angkur. Angkur tanpa sengaja mendengar percakapan Antara dengan orang tuanya. Angkur merasa Antara mempermainkannya dan dia ingin waktu sendirian. Ketika acara sanggit, Angkur memberikan kejutan pada Antara yang membuat Antara sangat bahagia. Dan tentunya hal itu membuat Prablin merasa kesal. Saat acara sanggit itu pula, Prablin terlalu banyak minum alkohol. Prablin jatuh pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Merasa bersalah, Antara mengaku kepada Angkur tentang masalahnya dengan Prablin. Angkur merasa kedua wanita itu memperlakukannya seperti piala dan membatalkan pernikahan dengan Antara. Yang menurut Angkur, pilihan yang ia pilih ini sangat bijaksana dan tidak impulsif seperti Prablin. Angkur meyakinkan orang tuanya Prablin bahwa semua akan baik-baik saja. Sementara Antara hanya bisa menangis di pelukan kakaknya. Di rumah sakit, Angkur menghibur Prablin dalam tidurnya saat Prablin bergumam tentang anak mereka yang digugurkan. Angkur menyadari bahwa Prablin telah mendapatkan kembali ingatannya. Setelah Prablin keluar dari rumah sakit, Angkur pun menghadapi Prablin. Angkur tidak habis pikir berapa banyak kebohongan yang dilakukan oleh Prablin untuk kembali memenangkan cintanya. Angkur benar-benar marah pada saat itu. Bahkan Angkur sampai membentak Prablin. Prablin menjawab dia melakukan semua itu untuk memperbaiki semuanya dan untuk memenangkan cintanya Angkur. Namun sekarang Prablin menyadari kesalahannya dan menyadari bahwa Angkur sebenarnya memang mencintai Antara. Prablin mendapatkan informasi bahwa Antara akan kembali ke London. Kali ini dengan maksud baik, Prablin membantu Antara dan Angkur berdamai. Bersama-sama mereka berangkat ke bandara. Prablin benar-benar menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Antara karena dia bermaksud merebut Angkur. Padahal bab Prablin dan Angkur sebagai pasangan sudah selesai. Kini waktunya Antara dan Angkur bersatu dan memulai kehidupan baru. Bahkan Prablin berlutut di bandara dan melamar Antara untuk mantan suaminya yaitu Angkur Chadda. Antara pun memaafkan Prablin dan seperti yang dijanjikan, Prablin menari di pernikahan Antara dan Angkur. Prablin menyaksikan kebahagiaan di wajah kedua pengantin dan film pun berakhir dengan bahagia. Informasi buat kalian yang tidak tahu dos, film Merry Husband Ki Biwi diproduksi oleh Vasu Baknani, Jackie Baknani, dan Depsika Desmuk di bawah bendera Poja Entertainment. Yang mana Vasu Baknani ini merupakan bapak mertuanya Rakul Preet Singh, sementara Jackie Baknani merupakan suaminya Rakul Preet Singh, dan Depsika Desmuk merupakan iparnya Rakul Preet Singh. Jadi itu dos alur cerita dari film Merry Husband Ki Biwi film tahun 2025. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood,
फिर मिलेंगे। Hey, yeah, yeah.